Ya, shalom. Selamat pagi. Agak banyak koko-kokonya ya. Atau di telinga saya saja. Ya, hari ini kita sampai di minggu yang pertama di bulan kedua. Ya, jadi sudah 1 bulan kita ada di 2023 dan terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita dalam puji-pujian ya. Dan hari ini tema bulan Februari ini kita akan mengupas tentang ya, sudah ditulis sama Om Uum ya. Kira-kira kalau baca baik dan jahat terus bawahnya ada pengetahuan, kira-kira bicara apa? Ya? Buah ya? Gitu ya. Bukan buah durian, tetapi buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi bulan ini kita mau bicara tentang pohon yang satu itu. Dan bulan Maret kita akan bicara pohon yang satunya lagi. Karena tahukah kalian bahwa ada 2 pohon sebetulnya yang di Taman Eden, yang ada di tengah-tengah Taman Eden. Itu sebetulnya ada 2 pohon. 1 pohon kita pelajari bulan ini dan 1 pohon lagi kita pelajari bulan Maret ya. Dan jangan khawatir, kita nggak akan belajar pohon durian ya. Itu nggak usah dipelajari, itu dibeli dan dimakan saja ya. Ya oke, kita masuk ke ayat bacaan kita. Coba kita buka Kejadian 2 ayat yang ke-8 dan 9 ya. Kejadian 2 ayat yang ke-8 dan 9. Ini judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Manusia dan Taman Eden. Ya, manusia dan Taman Eden ini bicara tentang setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kemudian dikatakan di ayat 8, saya yang baca aja karena cuma 2 ayat ya. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya, jadi setelah menciptakan itu semua, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada 2 pohon ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan kita mau belajar fokus ke pohon yang kedua ini, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ini menjadi sebuah larangan atau menjadi sebuah pilihan bagi Adam dan Hawa ketika di ayat 16 dan 17, masih di Kejadian 2 ya. 16 dan 17 berkata, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh memakan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Kasus pohon ini sempat membuat saya bertanya-tanya selama bertahun-tahun ya, dan bahkan saya sempat tidak percaya kepada Alkitab karena saya tidak memahami tentang ini ya. Salah satu yang jadi pertanyaan saya ketika waktu itu, saya masih bahkan lebih muda dari Aldo ya. Saya masih di bawah 20 tahun ya. Jadi waktu itu masih muda, masih keras kepala dan masih tolol ya. Jadi ampunilah ya. Dan saya bertanya satu pertanyaan, kenapa Tuhan harus ciptakan pohon pengetahuan
yang baik dan yang jahat, betul ya? Kalau Tuhan nggak ciptakan itu kan Adam dan Hawa nggak akan jatuh ke dalam dosa. Kalau Adam dan Hawa nggak jatuh ke dalam dosa, kita nggak akan keleleran seperti sekarang, betul ya? Tuhan Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib karena memang tidak ada dosa, betul ya? Itu pertanyaan saya 20 tahun lebih yang lalu, ya. Dan puji Tuhan, sekarang saya bisa menjawabnya. Kenapa kok Tuhan ciptakan pohon itu? Sebagai satu pembuka, saya tidak mengamini doktrin predestinasi, ya. Jadi saya tidak percaya atau belum percaya. Mungkin Stephen mencoba membuat saya percaya, nggak apa-apa ya. Tapi saya belum percaya dengan doktrin predestinasi, ya. Doktrin predestinasi itu bahwa segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, ya. Tapi jujur saya tidak percaya dengan doktrin itu, ya, belum percaya. Mungkin ya nanti kalau Stephen sudah selesai S2-nya kita bisa berdiskusi lebih lanjut ya. Kan kalau Stephen S2 selesai kan berarti dia lebih pintar dari saya ya. harus bisa menjabarkan lebih dalam. Tapi intinya kalau memang kita bicara tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, Tuhan ciptakan itu supaya manusia punya ketaatan yang berkualitas. Ketaatan yang berkualitas itu bicara tentang ketaatan yang memiliki pilihan, betul ya? Kalau nggak ada pilihan, ya itu namanya bukan taat, betul ya? Adam itu suami yang setia nggak? Ya setia, tapi kan ya ada liane ya tuh. Paham ya maksud saya? Ya Adam itu setia, tapi kualitas kesetiaannya itu ya masih bisa dipertanyakan lah ya. Karena apa? Lo orang liane, ono sapi, jarang ketek itu ya wes piye meneh ya kan, artinya itu kesetiaan yang tidak bisa diuji. Ya, makanya saya pernah berkata bahwa ada orang-orang yang punya pemahaman teologi bahwa ketika kita mau hidup kudus, hidup suci, kita naik ke atas gunung, kita bertapa di atas gunung sendirian. Saya mau tanya, dia hidup kudus? Ya. Dia hidup suci? Ya. Tapi kadar kekudusan dan kesuciannya itu enteng. Kenapa? Di atas nggak ada dugem, bro. Ya kan? Gak ada dugem di atas, gak ada internet, ya toh? Di atas gak ada cewek, di atas gak ada godaan makanan, betul nggak? Kalau terus dia bilang, oh saya setia, saya tidak pernah sakit hati sama orang, karena saya 30 tahun di atas gunung sendirian, ya pasti nggak pernah sakit hati sama orang, betul? Tidak ada kesulitan dia untuk mengampuni, karena yang bikin salah sama dia sapi, ya kan? Monyet, ya kan? Artinya mudah untuk dia melakukan itu. Dan saya bilang ini kadar kesuciannya dipertanyakan. Yang Tuhan mau apa? Ketika kita percaya kepada Kristus, masuk ke dunia yang gelap ini dan jadilah terang. Itu yang Tuhan mau, betul ya? Kalau Anda ada di atas gunung sendirian, ya itu bukan jadi terang ya, dan itu mudah dilakukan. Tetapi ketika kita ada di dunia yang gelap dan Tuhan menuntut kita menjadi terang, itu sulit, ya, itu sulit. Hidup kudus di tengah-tengah kudis sulit, betul ya, betul ya. Nah, itulah mengapa kalau kita bicara tentang kenapa Tuhan ciptakan pohon ini, sederhana, supaya ketaatan kita ketaatan yang berkualitas. Coba bayangkan kalau tidak ada pohon ini, kira-kira Adam dan Hawa taat enggak? Taat sih, betul ya? Tapi bukan taat yang berkualitas, karena nggak ada opsi lain, nggak ada pilihan untuk tidak taat. Ya, harus pilih. Ya, nggak ada larangan kok. Ya, kalau nggak ada larangan maka tidak akan pernah kita melanggar, betul? Karena nggak ada larangan. Itulah mengapa Tuhan ciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa
ketika Adam dan Hawa itu makan atau tidak taat, itu maka Tuhan menghukum. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tuhan tidak menghukum, tetapi dosa, kematian adalah sebuah efek atau dampak dari ketidaktaatan. Bukan sekedar hukuman. Memang dalam Alkitab beberapa dikatakan hukuman, tetapi lebih tepat itu sebetulnya dampak dari sebuah ketidaktaatan. Upah dosa ialah maut. Bukan hukuman, upah. Siapa yang menabur menuai, itu upah. Ya, kalau Anda terjun dari lantai 10, Anda mati. Itu logis, paham ya? Jadi itu bukan sesuatu, kalau saya jatuh dari lantai 10 maka saya akan dihukum Tuhan dengan cara saya mati. Itu bukan dihukum Tuhan. Ya itu logis, lu loncat dari lantai 10, ya inailahi, ya kan? Nambahin kerjaannya Mas Firman. Ya kan? Paham ya? Dan hal yang sama ketika kita bicara makan buah baik dan jahat. Maka dosa itu bukan satu hukuman, tetapi dampak atau akibat dari sebuah dosa. Itu adalah kematian. Ketidaktaatan menghasilkan dosa, dan dosa menghasilkan kematian. Saya kasih contoh begini. Kalau Bu Marno punya pisau, dan pisau itu dipakai Bu Marno untuk ngerajang-rajang, dan suatu kali ditaruh di meja. Bu Marno sudah bilang ke Aldo yang waktu itu masih kecil, "Do, ini pisaunya landep, jangan buat mainan." Itu aturannya, jangan buat mainan. Tapi Aldo yang kecil bermain bersama Febri yang lebih kecil lagi, dan mereka bermain pisau itu. Kemudian lukalah tangannya. Pertanyaan saya, apakah lukanya Aldo itu karena dihukum mamanya? Bukan toh? Bukan terus Bulina, "Aku akan menghukummu karena kamu mainan pisau. Mana tanganmu?" Tak, enggak ya. Ya mungkin, pasti bukan begitu cara mainnya. Ya, hal yang sama dengan konsep ini. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bukan berarti Tuhan bicara tentang penghukuman. Enggak. Nanti kita akan lebih lanjut mungkin di bulan Maret. Saya akan lebih dalam lagi bicara tentang ini, ya, bukan masalah penghukuman. Tapi ini konsekuensi dari sebuah ketidaktaatan, yaitu kematian. Ya. Sehingga ketika tadi konsepnya Bulina mengerti melihat bagaimana Aldo dan Febri mainan pisau dan akhirnya kebeler, langkah pertama yang dilakukan Bulina, ya mungkin satu yang dulu ya, dikandani itu. Ojo dolanan pisau ya kan. Tapi setelah itu apa? Bulina akan cari obat merah, Bulina akan cari perban, Bulina akan memerban luka daripada Aldo. Itu hal yang sama sebetulnya kita lihat di dalam kitab Kejadian. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan Allah marah pasti, ya kan? Dikasih tahu kok ngeyel, dikasih tahu kok malah dilanggar. Tapi setelah itu Tuhan apa? Tuhan janjikan seorang penebus, betul ya? Dari keturunan wanita ini, betul ya? Akan meremukan kepala ular, dan ular ini akan melukai tumitnya. Ini bicara apa sih? Janji Tuhan akan penebus. Terus berarti Tuhan sudah setting itu dong? Enggak, Tuhan enggak setting itu. Tetapi gara-gara tadi anaknya luka tangannya, maka Bulina langsung siapkan obat merah, perban, dan lain sebagainya. Hal yang sama dengan Tuhan yang kemarin kita sudah belajar, bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa kita. Bapa kita tahu kita luka dan kita akan mati karena ketidaktaatan. Maka dari itu Tuhan siapkan penebus. Dan gak cuma itu, kalau kita baca di Kejadian 3, ketika Adam dan Hawa diusir, dikasih pesangon, Ra. Halo, siapa di sini yang di PHK dikasih pesangon? Saya tidak, Pak Pendeta, kasihan ya. Adam dan Hawa saja ya, itu diusir
dari Taman Eden dikai pesangon loh. Pesangonnya apa? Baju yang terbuat dari kulit binatang. Apa sih maksudnya? Itu bentuk kasih Tuhan. Itu bentuk nyata bahwa ini bukan hukuman. Nek hukuman itu kan, hukumannya aja mati ya, pasti sadis mungkin gitu ya. Tapi enggak, ini bapak yang melihat anaknya, karena itu dia siapkan baju untuk anaknya. Ini bentuk perhatian bapak kepada anak. Dan itu yang membuat ini menarik. Ini berbeda dengan konsep agama yang lain. Agama yang lain adalah engkau melanggar, engkau dihukum. Engkau melanggar, engkau dihukum. Tetapi ini enggak. Bukan karena kita dihukum, tetapi karena ini adalah konsekuensi dari sebuah ketidaktaatan. Dan yang menarik, Yesus Kristus datang untuk memberi opsi. Opsinya apa? Datanglah kepadaku yang berbeban berat. Lihat, barang siapa percaya kepadaku tidak akan binasa. Ini opsi. Anda sudah terluka, Anda sudah pasti mati karena dosamu. Dan Yesus berkata, yang mau percaya kepadaku, kuberikan kehidupan. Betul? Karena barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan. Jadi yang dijanjikan Tuhan kehidupan. Itulah mengapa pohon ini menarik. Ada cerita lain di balik pohon ini, tetapi kita mau fokus kepada apa yang firman Tuhan coba sampaikan, bukan buku lain ya. Tetapi ketika kita bicara pohon yang isinya adalah pengetahuan, kok kayaknya aneh ya? Kok Tuhan nggak mau kita punya pengetahuan, betul ya? Kalau misalnya ini pohon kedengkian gitu ya namanya misalnya ya, atau buah kedengkian, wah kalau makan kita dengki gitu ya, kalau makan kita jahat. Ini ya, ini pohon pengetahuan loh, hal yang positif ya, pengetahuan itu positif. Tapi kenapa pohon pengetahuan ini buahnya nggak boleh dimakan? Pengetahuan ini disebut pengetahuan baik dan jahat. Apa beda baik dengan benar? Apa beda baik dengan benar? Baik belum tentu benar. Benar terkadang menyakitkan. Tapi yang namanya benar, benar itu adalah fakta. Itu benar. Itu fakta. Saya mencuri, kalau itu faktanya, ya itu benar. Itu kebenaran bahwa saya mencuri. Walaupun kebenaran itu nggak enak, walaupun kebenaran itu akan membuat shock semua jemaat, pendetaku mencuri. Tapi itu kebenaran, ngerti ya? Kebenaran itu berdasarkan fakta. Tapi bagaimana dengan baik? Kalau kebenaran itu berdasarkan fakta, berarti fakta itu cuma ada satu, betul nggak? Kalau saya bilang Sang Pencipta langit dan bumi, siapa Sang Pencipta langit dan bumi? Allah Bapa, Pak Pendeta. Betul. Tapi ajaran yang lain enggak loh. Ada yang mengatakan yang menciptakan alam semesta ini Dewa Brahma. Betul ya? Cuman yang namanya kebenaran cuman satu. Kebenaran itu cuman satu. Buning itu istrinya Pak Sugeng. Kebenaran? Benar. Ya itu cuma satu, sudah tidak bisa diogah-agah ya toh? Masih ingat ya, ada kasus nabrak itu kalau salah di Jambi ya. Yang ngakunya istri ternyata bukan istri ya. Itu bukan kebenaran itu, betul ya? Itu bukan kebenaran. Jadi kebenaran itu hanya satu, the only one. Tapi bagaimana dengan baik? Baik itu macam-macam. Baik itu masalah rasa, betul ya?
Misalnya seorang suami memuji istrinya, wajahmu cantik hari ini. Baik? Baik, tapi maaf, belum tentu benar. Ya, bisa jadi bangun tidur, waduh, wah, wes buka semerawut, alisnya udah terbentuk ya loh. Tapi karena suami mau memuji istri, bilang, oh istriku kok cantik hari ini, betul ya? Itu baik, saya bilang itu baik, tapi tidak benar, ngerti ya? Jadi baik itu ada macam-macam versinya. Menurut saya yang enak itu mie ayam. Menurut Pak Danu, oh yang enak itu gado-gado mas. Baik semua ya? Baik ya, menurut Tika, ya itu semua baik ya, makanya ada yang bilang, oh semua agama itu baik. Saya bilang, setuju, semua agama itu baik. Tapi kalau bicara tentang benar, ya beda cerita, gitu ya, paham ya? Jadi baik itu ada banyak. Menurutmu yang baik ini, ya monggo. Yang menurutmu yang baik ini, cuman faktanya bagaimana? Yang benar itu gimana? Walaupun yang benar itu nggak enak, tapi itu saya fakta. Seperti tadi saya bilang, saya mencuri, itu fakta, katakanlah. Ya udah, nggak bisa di ego, nggak bisa. Ya. Faktanya begitu ya begitu, tapi itu kebenaran. Ya. Nah, yang menarik, kenapa sih kok Tuhan melarang manusia untuk makan pohon pengetahuan? Yuk coba kita buka di Amsal 1 ayat 7. Rupanya firman Tuhan juga tidak anti dengan pengetahuan, gitu ya. Bisa dibuka Amsal 1, 7. Oke, sip. Amsal 1 ayat 7 saya kira sudah pada hafal. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi rupanya ada pengetahuan yang berasal dari takut akan Tuhan. Tapi ada pengetahuan yang berasal dari ketidaktaatan. Ada pengetahuan yang berasal dari pohon yang baik dan jahat. Artinya sebetulnya ada 2 pengetahuan. Lebih tepatnya ada 2 pengertian. Coba kita buka lagi Amsal 3 ayat yang ke-5. Amsal 3 ayat yang ke-5. Dulu ada lagu tentang ini. Kira-kira masih ingat nggak lagunya? Mungkin Pak Danu bisa nyanyi di depan. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenapa manusia punya pengertian sendiri? Karena kita sudah makan buah pengetahuan. Kita merasa kita punya hak untuk menentukan baik dan jahat. Ya. Suami istri ribut karena masing-masing punya konsep berpikir tentang baik dan jahat. Ya. Jokowi, apa yang dilakukan oleh Jokowi ada pro kontra? Ada. Ya. Walaupun kadang-kadang saya geleng-geleng juga mendengarnya, tetapi setiap kubu punya konsep berpikir baik dan jahat masing-masing. Betul? Negara yang bertikai, Rusia, Ukraina, masing-masing punya konsep baik dan jahat. Menurut Ukraina, yang jahat siapa? Rusia pasti ya. Menurut Rusia yang jahat siapa? Ukraina pasti, ya toh. Suami istri nek gegeran kan ngono, ya toh. Anaknya takon, sing jahat iki bapakmu gitu. Tapi nek ngomong be bapake, sing jahat ibumu gitu. Betul ya? Sekali lagi, baik dan jahat ada banyak sekali, dan itu gara-gara pengetahuan yang baik dan jahat. Awalnya hanya ada satu pengetahuan, yaitu daripada Allah sendiri. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Tetapi manusia, gara-gara ini kita punya konsep berpikir yang macam-macam. Kita punya pengertian sendiri. Bahkan setiap orang pengertiannya beda-beda. Rapat panitia saja, setiap orang punya ide sendiri
sendiri. Semuanya baik, baik. Semuanya baik. Pasti ide yang mereka sampaikan untuk kebaikan, betul nggak? Nggak mungkin enggak. Tapi tetap harus dikaji mana yang paling tepat, betul ya? Tapi intinya setiap orang punya konsep tentang baik dan jahat. Setiap orang, termasuk saya, termasuk Anda. Apakah itu salah? Salah, saya bilang. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itulah mengapa kita perlu punya patokan. Patokannya firman Tuhan. Ada yang berkata punya istri 4 itu baik. Baik apa jahat? Kalau buat saya, lihat patokannya. Betul? Lo patokan saya Alkitab. Patokan yang lain bukan Alkitab, ya monggo kerso. Hak setiap orang. Hak setiap orang. Saya pun menghargai, monggo. Tapi buat saya, patokan saya firman Tuhan. Kenapa? Amsal 3 ayat 5. Takut akan Tuhan. Awal pengetahuan. Jadi Tuhan mau pengetahuan kita ini tidak hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kemuliaan Tuhan. Manusia itu jadi makhluk yang paling sukses di planet ini. Karena apa? Pengetahuan. Loh, kita itu kalau dibanding sama, gak usah jauh-jauh lah. Semut itu bisa mengangkat 90 kali berat badannya. Semut itu bisa ngangkat 90 kali berat badannya. Ya, biar gampang hitungnya 100 kali lah. Berarti kalau saya ini 90 kilo, berarti saya kalau saya semut, maka saya itu bisa ngangkat 9 ton. 100 kali berat badan saya. Kalau saya semut, saya itu bisa ngangkat 9 ton. 9 ton itu truk mungkin ya. Dan truk itu saya bisa angkat. Mungkin jadi Superman saya. Tapi manusia ini makhluk paling lemah. Betul ya? Kita ini makhluk paling lemah. Drisine kiris, ugel, ya wis sampai tua ya hilang terus isinya. Betul ya? Coba bayangin cecak. Cecak itu buntutnya bisa lepas, tumbuh lagi. Kepiting tangannya lepas, tumbuh lagi. Kita tangannya putus, ya sudah selesai. Sampai tua ya, sampai mati ya tangannya putus siji, ya loh. Kita itu makhluk paling lemah. Tapi kenapa kita bisa menguasai planet ini? Ya karena kita punya pengetahuan. Bayangkan. Pernah nggak mikir? Ini layar handphone ini ya. Cara kerjanya gimana ya? Coba bayangin ya. Pernah mikir? Kok bisa ya? Dot kecil ini bisa membuatnya piye gitu ya. Sekarang ini prosesor sudah sampai berapa? 7 nanometer ya. Teknologinya berapa? Ada yang paham 7 nanometer kalau nggak salah. 7 nanometer itu bayangin, itu nano itu 10 pangkat min 9. Jadi 1 meter itu jadi 1 miliar. Baru cili-cili. Dan itu yang dibuat untuk jaringan chip di komputer, di HP ada. Bayangin, pertanyaannya gawe ini piye gitu. Saya berpikir manusia ini pengetahuannya luar biasa. Dan sekarang ada yang lagi booming, yang namanya ChatGPT, ya itu artificial intelligence. Coba aja lihat di internet. Itu punya Google kalau nggak salah. Dia bikin artificial intelligence dan itu menarik. Saya udah coba, ya namanya ChatGPT, ya. Itu bener-bener kayak kita ngomong sama orang. Serius, itu artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kalau Anda cari sesuatu di Google, itu kan misalnya ya, siapakah Mahfud MD, nanti akan keluar tuh, ya kan? Tapi kan kita harus pilih salah satu link itu yang mana, gitu kan? Menurut Wikipedia, menurut Kompas, menurut apa? Tinggal kita pilih mau yang mana, gitu kan? Tapi kalau ChatGPT ini, enggak, Anda tulis ya. Tapi memang dia belum ada perintah suara, harus diketik. Ya, siapa Mahfud MD? Nanti dia akan jelasin. Jadi bukan pilihan ya, dia jelasin aja. Terus kita bisa berdiskusi dengan dia. Serius, menurut saya nggak gitu.
tapi menurut data ini tahun ini, wah luar biasa. Ya ini baru di launching, boleh dicoba nih anak-anak muda ya. Itu bisa banyak fungsinya itu artificial intelligence ya. Jadi benar-benar kayak ngobrol sama orang gitu ya. Tapi yang menarik itu berdasarkan pengetahuan. Jadi manusia itu luar biasa punya pengetahuan. Tetapi betul nggak kalau saya bilang pengetahuan itu kemudian jadi dua jalan. Mau dipakai untuk sesuatu yang baik atau dipakai untuk sesuatu yang buruk. Ya, media sosial ada yang dipakai untuk sesuatu yang baik, yang saya sudah pernah sampaikan itu di Jumat kemarin di tempatnya Bubur KPK, kesaksian saya. Tetapi ada juga yang digunakan untuk sesuatu yang buruk. Ini bicara apa? Pengetahuan dipakai menurut baik dan jahatnya versi kita. Kita nggak mau menundukkan pengetahuan di bawah kaki Tuhan, sehingga Amsal 3 ayat 5, takut akan Tuhan awal dari pengetahuan. Apa sih yang manusia lakukan untuk tanda kutip membuat pengertiannya sendiri? Saya lihat di Alkitab ada satu pengetahuan yang menurut saya luar biasa dari manusia dan kita bisa belajar dari dia, yaitu kisah Menara Babel. Menara Babel itu menarik loh. Mereka membangun bangunan yang sangat tinggi loh. Itu perlu kecerdasan. Oh ya, ya perlu teknik engineering. Oh ya, nek asal bangun abro loh wi. Ya, bagaimana mereka membuatnya, desainnya bagaimana sampai menara itu bisa naik, bahkan dikatakan sampai ke langit. Ya, tujuan mereka sampai ke langit. Ya, memang dari data yang ada, penemuan-penemuan itu memang kemungkinan besar ada di Mesopotamia, karena memang firman Tuhan juga bilang ada di Sinear. Ya, Sinear itu artinya dua sungai, atau bahasa lainnya Mesopotamia. Mesopotamia itu daerah di antara dua sungai, sama ya. Nah, di situ ditemukan banyak menara-menara, memang ada. Dan cara membuat menara pun sama, yaitu dengan tanah liat yang dibakar, ya, dikasih ter untuk semennya, gitu ya. Kemudian mereka menumpuknya. Tapi bukan masalah itu. Intinya ketika membuat sebuah menara itu perlu pengetahuan. Setuju? Ya. Belum tentu Mas Muwoko dan Pak Danu bisa bikin menara ya. Ya, mesti dihitung betul ya berapa sudutnya, kemiringannya dan lain sebagainya. Artinya ini pengetahuan. Tapi coba kita lihat di Kejadian 11 ayat yang ke-4. Ini bicara tentang menara Babel ya. Sebelumnya itu bagaimana cara membuatnya gitu ya. Di atas ada yang saya bilang tadi ya, dari batu bata dan membakarnya, itu semua ada di ayat sebelumnya. Tapi yang menarik ayat yang keempat, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Salahnya di mana ya? Kok Tuhan terus memporak-porandakan yang namanya Menara Babel? Ini salahnya di mana? Ya, kan kelihatannya nggak ada salahnya ya. Dari kalimat ini nggak ada salahnya. Tapi coba kita lihat yang pertama, dikatakan marilah kita cari nama. Dalam terjemahan lain, marilah kita memasyurkan nama kita. Jadi yang pertama kita bicara tentang inilah egoisme, ya. Dan dunia ini dibangun dengan konsep egoisme, betul? Kalau kita bicara tentang sistem keuangan yang kiblatnya kapitalis, yang kaya semakin kaya. Elon Musk orang terkaya dulu ya, sekarang enggak ya. Elon Musk itu katanya punya uang berapa ya? Ratusan miliar dolar. Itu ribuan triliun. Pertanyaannya apa ya entek di
tangan sampai meninggal. Gitu enggak ya? Zaman dulu orang hanya punya yang cukup buat dia, betul ya? Punya sapi, dibelai, makan, selesai, besok berburu lagi, kan gitu ya. Tapi sekarang, wow, ya, begitu selfishnya kita. Kalau bisa cari keuntungan lebih, dan lebih. Mereka mau mencari nama, sama seperti konsep Menara Babel. Kita mau mencari nama. Kalau kita bicara selfish, kita bicara egois, saya yakin kita semua setuju itu tidak baik. Betul ya? Selfish itu kan nggak baik ya. Selfie masih oke lah ya. Tapi kalau selfish itu waduh kayaknya kurang baik ya. Tapi yang kedua, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ini bicara apa? Kesatuan. Gitu? Supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Kesatuan loh ini. Loh, jangankan kesatuan, bahkan founding father kita mendesain undang-undang dasar, mendesain Pancasila supaya dari Sabang sampai Merauke bisa bersatu. Berarti kan kesatuan itu sesuatu yang baik. Oke lah, kalau kita mencari nama, mungkin kita bilang, oh berarti mereka egois, mereka mau mencari ketenaran sendiri. Oke, tapi yang kedua ini gimana? Mereka cuma pengen bersatu loh. Oh seorang itu. Ada seorang ibu yang kemudian tetangganya jual rumah dibeli, Ngopo toh? Kok tanggane dodol omah mbok tuku kabeh? Ya kok sesuk iki anakku ning kene, anakku sing nomor 2 kene, anakku sing nomor 3 sebelahku. Pengennya kumpul gitu. Bener ya? Sagang iki omahe dhewe ya. Ya sagang itu mulai baik, ome, tantene. Wah, kumpul sagang gitu. Boleh enggak? Ya boleh, kenapa enggak boleh? Ya, pengennya bersatu, ya bagus. Nah, terus kalau begitu kenapa ini enggak boleh? Padahal pengennya supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Bagus dong. Mereka ingin bersatu. Dan kita tahu ceritanya bagaimana setelah itu Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Yang tadinya Babel jadi Balel. Ya. Babel itu bab, itu artinya pintu. L itu Tuhan. Jadi pintu gerbangnya Tuhan. Babel. Tapi jadi Balel itu kacau balau. Kenapa bahasanya dikacau balaukan? Pertanyaannya, kenapa kok kelihatannya baik, kelihatannya indah, tapi rupanya itu yang menyebabkan Tuhan tidak berkenan. Coba lihat di Kejadian 1 ayat 29. Ini kebenarannya. Yang tadi itu baiknya, tapi kebenarannya gimana? Kejadian 1 ayat 28. Sudah ya? 28 kan? Maaf. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Mereka nggak mau menuhin bumi, malah maunya ngumpul. Perintahnya apa? Penuhilah bumi. Jadi Tuhan suruh ini berpencar ke seluruh bumi supaya bumi itu penuh. Tapi mereka malah pengennya ngumpul. Itu yang jadi masalah. Yaitu kembali ketidaktaatan. Oh ya berarti gak taat. Ya betul. Bahkan di Kejadian 9, coba kita buka ayat yang pertama, Tuhan mengulang lagi perintah yang sama kepada Nuh dan ketiga anaknya. Kejadian 9 ayat 1, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini cuma 2 pasal selisihnya dengan kasus Menara Babel. Oke lah kalau sama Adam dan Hawa kejauhan ya. Tapi ini dekat, ini Kejadian 9. Menara Babel tadi Kejadian 11. Hanya beberapa ratus tahun. Tetapi mereka sudah lupa akan perintah Tuhan dan kemudian mereka mau berkumpul. Hal yang sama kalau kita disuruh pergilah, jadikan semua bangsa muridku.
Murid-murid Tuhan Yesus ngumpul di Yerusalem. Disuruh pergilah, jadikan semua bangsa murid, malah kumpul di Yerusalem. Makanya ada beberapa penafsir yang mengatakan gara-gara itu makanya orang Kristen disiksa, dianiaya di Yerusalem. Supaya apa? Ada kabur. Kalau nggak disiksa, nggak dipersekusi, nggak dianiaya, maka mereka nggak akan keluar dari Yerusalem. Nyaman di Yerusalem, ngumpul kancane, oke. Betul? Lupa dengan perintah Tuhan, pergilah jadikan semua bangsa murid. Karena itu Yerusalem kemudian dianiaya, mereka semua berpencar ke seluruh bumi dan sampai juga ke Condro Kusumo. Betul? Ya. Jadi rupanya ini triknya setan, ini triknya baik dan jahat. Setan itu selalu dibaikin atau dijahatin sekalian. Dan biasanya kita terlena dengan yang baik. Kalau yang jahat sih umumnya kita langsung menolak. Ngapain kebaktian? Gak usah kebaktian lah. Ngapain pelayanan? Gak usah pelayanan. Kita langsung tahu kalau itu dari setan. Itu hal yang jahat, kita langsung tahu. Tapi kadang-kadang kita terlena dengan hal yang baik. Ayo pelayanan, berangkat. Ayo kebaktian, berangkat. Bahkan dari Senin sampai ketemu Senin di gereja terus. Kayak Mbak Ari. Ya beda ya, Mbak Ari ngurusin PAUD ya. Ya dari Senin sampai Senin di gereja terus. Dari pagi sampai malam ke gereja terus. Bojone ora di openi. Betul? Loh, kelihatannya baik. Kelihatannya baik ini yang sebelah sini. Kalau yang jahat, saya kira kita sudah nggak perlu dijelasin lah. Kalau yang jahat, kita bisa langsung tolak. Tapi kalau yang baik, kadang-kadang kita kurang objektif. Seperti tadi, mereka pengen bersatu, mereka nggak mau terserak ke seluruh bumi. Itu baik, tapi di mata Tuhan itu tidak baik. Itu kebenaran. Karena Tuhan suruh mereka penuhi bumi. Dan ketika kita pelayanan terus, aduh, capek. Sampai rumah sudah tinggal tidur, ngobrol sama anak tidak pernah, ngobrol sama suami sama istri apalagi. Sudah capek. Saya mau tanya, itu baik? No. Ya, itu gak baik. Yang nomor satu ya bukan pelayanan. Yang nomor satu itu Tuhan. Betul? Yang nomor satu itu Tuhan. Tuhan itu bukan berarti Anda harus pelayanan. Bukan. Nomor satu itu Tuhan. Ketika kau hidup baik, hidup seturut dengan firman, tidak berbohong, tidak berbuat dosa, itu bicara nomor satu itu Tuhan. Nomor dua itu keluarga. Ngerti ya? Nomor dua itu keluarga, baru kamu mikirin keluarga, itu nomor dua. Pelayanan gimana Pak Pendeta? Nah, itu pelayanan nomor 4 atau nomor 5 gitu. Ya, bukan saya berarti boleh ya Pak Pendeta? Enggak usah pelayanan, boleh berarti ya. Yang penting keluarga nomor satu. Loh, nek bojomu loro, enggak usah pelayanan apa? Urusin suamimu, urusin istrimu. Betul ya? Tapi nek istrimu, suamimu sehat walafiat, anak-anakmu sehat, terus kayak ngomong, aku ora pelayanan, aku ngurusi bojoku, orang niat gitu. Paham ya? Itu orang niat namanya. Tapi kalau kita di rumah memang ada, ya sudah. Makanya firman Tuhan bilang, kamu bilang kepada orang tuamu, uang untuk ngopeni orang tuamu wis tak kekeni bait Allah. Itu ada. Tuhan menegur orang Farisi, kenapa? Karena mereka ada uang yang harusnya untuk ngopeni wong tua digowo ning bait Allah dan dikit persembahan. Tuhan marahin itu. Loh, kalau kamu punya uang, bapakmu sakit, gereja lagi himpun dana, kasih bapakmu dulu atau kasih gereja?
Bapak. Betul? Ya, jangan terus, ojo khawatir, kasih ke gereja, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Rasa, nek pengen ngono pasang togel gitu. Ya, duit 1 juta pasang togel nek nembus jadi 1 juta, ya kan? Ya sudah apa-apa. Ya. Tapi kalau kan kehendak Tuhan, jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau engkau hanya punya 1 juta dan orang tuamu sakit, berikan itu ke orang tua. Tuhan bisa kasih berkat dari manapun untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Tapi nek kowe duit nggak mau kasih ke gereja, yang namanya pelit, ya sudah tuh. Paham ya? Jadi buat saya sederhana. Kalau kau mengasihi, pasti kau memberi. Sudah gitu. Kalau kau tidak pernah memberi, berarti kau tidak mengasihi. Keluarga penting, tetapi setan selalu bikin yang baik, kelihatannya baik, pengetahuannya baik, tetapi pada endingnya itu membawa kita kepada kehancuran. Coba perhatikan apa yang setan lakukan, pasti dua ini, baik. Saya pernah bilang toh, ada orang yang jahat sekali, sukanya menyiksa binatang. Ada di sini yang mungkin punya teman yang suka menyiksa binatang. Ada ya, wah, punya piaraan atau di kayak mangan, gitu. Punya burung taruh di sangkar, cantelke, urip syukur, orang urip ya wis sampai ulune brodol. Berarti ketawa, Anda tahu apa yang saya sampaikan ya. Sampai ulunya brodol gitu. Ya toh, bayang tau ya toh, pesake ya. Wah, sadis men ya. Ya maksudnya nih memang ngono ya, binatangnya dilepas saja gitu loh ya toh, biar mereka cari makan sendiri ya toh, sudah dibawain ya, ditaruh di kurungan, enggak dikasih makan, enggak dikasih air minum. Aduh, kasihan ya toh. Itu jahat. Ya, itu tidak perlu dibaca. Tapi ada orang-orang yang kelihatannya baik, tapi sebetulnya juga jahat. Itu apa? Mereka mengasihi binatang luar biasa. Sampai-sampai binatangnya sakit, dibawa lari ke Singapura. Kenapa? Anjing saya sakit. Itu saya bawa ke Singapura untuk pengobatan. Tapi ada pembantunya sakit. Ada puyer bintang 7. Ya, dah ini minum ini, ya nek sembuh ya puji Tuhan, enggak ya wis. Ya, tapi anjingnya sakit, langsung dibawa ke Singapura. Bayangno, ya toh? Singapura, Bro. Ya, anjingnya sakit. Tapi pembantunya yang jelas manusia. Kasih puyer bintang 7 gitu. Saya mau bilang, itu kelihatannya baik. Sama anjingnya kok baik sekali, perhatian. Enggak salah. Anda punya anjing, Anda punya kucing, Anda rawat, Anda mandiin, nggak salah, saya bilang, nggak salah. Tapi jangan lupa, engkau harus lebih mengasihi manusia daripada binatang. Bagaimanapun yang punya nafas hidup dari Allah itu bukan anjing, tapi manusia. Yang Tuhan perintahkan kepada kita, kasihlah sesamamu manusia. Ya, bukan anjing, bukan kucing. Anda mengasihi baik, tetapi jangan lupa perintah Tuhan. Sama halnya dengan Menara Babel. Mereka punya pengetahuan, mereka mau tetap bersama, tidak mau tercerai-berai. Itu baik, tetapi mereka lupa perintah Tuhan untuk penuhi bumi. Pengetahuan kita semakin tinggi, semakin modern, tapi jangan pernah lupa bawa pengetahuan itu ke dalam hadirat Tuhan, sehingga dari takut akan Tuhan maka timbul pengetahuan yang tepat. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita simak rapat Jumat Minggu 5 Februari 2023 untuk pembagian ibadah sore pukul 17 akan dilayani pujian Bapak Tundoro, Saudari Linda, Saudari Eli, LCD, Saudara Kami, Firman Tuhan Pendeta Samuel, Dosa Mahat, Ibu Novita, Firman Pendeta Samuel,
musik dilayani saudara Marcel, saudara Uno, saudara Vide. Kemudian perjamuan suci yang dilayani oleh Diaken Purwoko dan Diaken Suwati. Untuk pelayanan sepekan Minggu 5 Februari 2023 pukul 10 tunas remaja akan dilayani pujian saudari Rizka, firman Tuhan saudari Laura. Kemudian Minggu 5 Februari 2023 pukul 15 akan ada acara Genji, adalah ibadah offline. Kemudian hari Selasa 7 Februari 2023 pukul 12.30 ada persekutuan doa malam dengan petugas Bapak Tenggoro. Kemudian Jumat 10 Februari 2023 pukul 12.30 KPK ada ibadah gabungan KPK bertempat di Ibu Listiawati, pujian Ibu Karen, firman Tuhan Diaken Danu, Dosafaat Bapak Yakub Raja. Kemudian hari Sabtu 11 Februari 2023 pukul 15 ada JKK umur 3 sampai 8 tahun, pujian Ibu Lydia, firman Tuhan Bapak Tenggoro. Kemudian yang JKK kelompok umur 9 sampai 11 tahun dilayani oleh Ibu Kristiana dan firman Tuhan berkelas masing-masing. Kemudian untuk kebaktian minggu depan, kebaktian pertama pukul 6.30 akan dilayani Aser Bapak Ibu Tri Suryo, Majelis Pendamping Diaken Danu, pujian Ibu Muriani, Ibu Ana, dan Ibu Yuni. Kemudian RSKD Saudara Kavi, firman Tuhan Pendeta Samuel, Dosafaat, Ibu Sugeng. Kemudian pengumuman Ibu Feby Kristiana, musik Saudara Febri, Saudara Yona, Bapak Andrianto, Tonman, Saudara Ronald. Kemudian di kebaktian kedua ini pujian Ibu Jovan, Saudari Miguel, Saudara Eli, kasih di Saudara Kavi, teman Pendeta Samuel Riotomo, Dosa Faat, Diaken Suwati, pengumuman Pendeta Samuel Riotomo, musik Saudara Ram, Bapak Elisa dan Saudara Kudu. Mari kita simak laporan keuangan, laporan pembangunan 1/3 sampai dengan 5 Februari 2023 kita memiliki saldo sebesar Rp23.267.875. Kemudian persepuluhan sampai dengan Minggu 29 Januari 2023 terkumpul Rp14.019.000. Kemudian untuk warta khusus minggu ini adalah minggu pertama di bulan Februari. Jemaat diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan suci. Kemudian Mas juga memberikan persepuluhan. Kemudian telah dibuka penerimaan pendaftaran murid baru PAUD Alfa tahun ajaran 2023-2024. Persyaratan anak usia 3 sampai 4 tahun, fotokopi akte kelahiran, fotokopi KK, fotokopi KTP orang tua, fotokopi KMS, pas foto 3x4 lembar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra putri atau kerabat usia 3 sampai 4 tahun dan ingin mendaftar bisa menghubungi Ibu Ina di nomor 088 276 800. Terima kasih. Ada tambahan pengumuman. Yang pertama adalah saya lihat kayaknya ada wajah baru yang saya baru lihat hari ini. Maafkan kalau saya salah ya. Tapi yang merasa baru pertama datang bisa kali berdiri. Ya, misalnya bapak dan ibu ya datang. Tapi kan bapak dan ibu siapa? Oh, ibunya Larissa. Oh, Larissa kita sudah kenal semua ya. Puji Tuhan, terima kasih. Silakan duduk ya.
biasa semua ya. Dan yang kedua juga saya mau umumkan pesan dari panitia, karena panitia ini sudah terbentuk kemarin tanggal 1 ya, hari Rabu tanggal 1, dan puji Tuhan karena terbentuk rupanya usaha dana itu gercep, ya, gercep langsung bobolan. Itu jadi karena itu saya mau menyampaikan di depan nanti ada penjualan untuk cari dana dari panitia. Ya, beberapa yang dijual itu ada nasi goreng ikan asin. Ya, kalau mau nasi goreng ikan asin pagi-pagi pas ini ya. Terus ada lumpia isi tahu sosis. Nah, saya nggak paham tapi ya sudah ya. Itu menu baru ya, lumpia isi tahu sosis ya. Tahu lumpia isi rebung. Kalau biasa ya, kita coba ya. Itu untuk tambahan informasi ya, Bapak Ibu bisa melihat apa yang dijual oleh panitia dan mendukung pelayanan panitia kita. Ya, itu saja dari saya. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita berdiri.